Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini kami Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura sedang melaksanakan kegiatan halal bihalal untuk keluarga besar Fakultas Teknik yang pelaksanaannya berada di Aula Fakultas Teknik. Halal bihalal ini dilaksanakan setelah Lebaran, setelah merayakan Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Nah guys, seperti apa jalannya kegiatan halal bihalal ini? Saksikan saja langsung ya guys ya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita ikuti kegiatannya ya.
Muhammad Said Al-Sobi, anggota Majelis Amanah Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Dekan, Wakil Dekan, anggota Senat, Kajur, dan Kaprodi. Yang saya hormati kepada seluruh panitia penyelenggara. Dan saya hormati kepada seluruh tamu undangan. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah nikmat sehat sehingga kita masih dipertemukan dalam acara halal bihalal Sivitas Akademika Fakultas Teknik Untan tahun 1443 Hijriah. Tak lupa sholawat serta salam semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, ia segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosa. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi
orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan Fakultas Teknik kepada Bapak Dr. Renat Insinyur RM Bustamaji MP IPU dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukurillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ustaz Al-Mukarram Syekh Haji Anas Said Az-Zuhmi. Terima kasih Ustaz berkenan hadir memenuhi undangan Fakultas Teknik dan rangka Hilal 1443 Hijriah. Serta Ustaz Abdullah Rahman. Terima kasih. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu, para wakil dekan, para anggota senat, para ketua jurusan, ketua program studi, serta seluruh sejawat dosen di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Himpunan. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap tenaga pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Himpunan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT rahmat dan sayangnya kita bisa berkumpul pada hari ini, yaitu pada hari Rabu, hari ketiga kita masuk kerja kembali setelah libur bersama dalam rangka Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Innal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Saya secara pribadi menyampaikan mohon maaf lahir batin pada kesempatan ini. Kiranya selama kita berinteraksi melaksanakan tugas selama 1 tahun, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan satu sama lain, maka pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Bapak Ustaz Syekh Haji Anas Said Az-Zuhmi, acara ini sebenarnya adalah acara yang kita maksudkan dan tujuan untuk memberikan kesempatan untuk bisa menegakkan silaturahmi, sehingga kita bikin acara halal bihalal ini agar supaya dalam waktu yang bersama para sejawat kami ini, para kolega kami ini bisa bertemu dalam suatu kesempatan yang amat baik di bulan Syawal, dengan harapan melalui halal ini mereka semua satu sama lain mendapatkan semangat baru untuk terus bekerja memberikan amal bakti yang terbaik bagi bangsa dan bangsa. Pada kesempatan ini pula saya ingin memperkenalkan, saya tidak berlama-lama karena kita ingin mendengarkan tausiah hikmah Idul Fitri nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz Syekh Haji Anas Said Az-Zuhmi. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan calon pegawai negeri sipil
Alhamdulillah pada kesempatan ini kita mendapatkan 6 calon pegawai negeri sipil. 5 diantaranya adalah tenaga pendidik atau dosen. Ini berkat doa PPL jurusan dan teman-temannya kencang banget yang lainnya juga kencang, sehingga 6 dosen ini diperuntukkan untuk jurusan informatika. Yang pertama adalah saudara Khairul Hafiz, sarjana teknik magister komputer. Silakan. Yang kedua saudara Alfian Abdul Zalid. Yang ketiga saudari Niken Chandra Ningrum, sarjana teknik master computer science. Yang keempat Fauzan Asrin, magister komputer. Yang kelima Desekta Isna Ulumi, magister komputer. Dan 1 orang tenaga kependidikan atas nama saudara M. Timor Syaifuddin AMD. Beliau ini saudara Timor ini adalah pengelola data. Background pendidikannya adalah komputer ya, komputer. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, kiranya terima kasih atas perhatian yang tuntas pada kesempatan malam kali ini. Selanjutnya mari kita simak dan mendengarkan bersama-sama tausiah dari Ustaz Haji Syekh Anas Said Az-Zulmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi jama'ana fi hadzal mahdhar wa fi hadzal majlis al-mubarak. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan telah memberikan kata sambutan Bapak rekan kita, Bapak Dr. Insinyur Rustam Haji. Mohon maaf dari titel banyak lupa ya. Beserta seluruh para pendidik, pengajar, para dosen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat saya Ustaz Ar-Rahman yang telah mengeluarkan suaranya yang begitu indah sebagaimana diucapkan oleh Bapak sebelah saya tadi. Suaranya begitu bagus, luar biasa Ustaz. Ini waktu bertanda kalau tadi tahun lalu atau tahun depan jarang pun dipanggil lagi. Amal tidak ada arah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada hingga, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang
tidak mampu untuk terhitung walaupun dengan alat tercanggih dunia ini sekalipun, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehat walafiat dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita dalam panggilan hati menuju tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan acara halal bihalal. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, halal bihalal. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau pergi ke Arab bilang di Indonesia ada halal bihalal, pasti orang Arab tidak paham, karena susunan bahasanya adalah suatu susunan yang tidak beraturan. Kalau istilah dalam bahasa Inggris itu grammarnya. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke Arab bilang di Indonesia ada halal bihalal, mereka tidak paham. Tapi jangan toh tidak ada di Arab tiba-tiba muncul di Pontianak lalu mengatakan bid'ah halal bihalal. Mari kita kaji. Mungkin kalau kita tinjau halal bihalal ini di negara ASEAN, tapi jangan salah, produknya Indonesia halal bihalal. Kalau di Arab, Bapak Ibu yang pernah ke Arab atau Bangda Bapak Haji, Bapak Dr. Haji Usman Haji Gani misalnya beliau ke sana, kalau beli barang orang Arab itu biasanya kalau pedagang pakai halal haram. Ini berapa? 10 riyal, 5 riyal haram katanya. Berarti dia tidak mau. Jangan Bapak Ibu lalu balik ke maktab, balik ke kamar, laporkan ke kawan-kawan, jangan beli di toko itu tuh. Dia bilang haram dari itu. Padahal bukan makna di situ. Haram artinya tidak mau. Tapi begitu dia mau 5 riyal, apa yang diucapkannya? Halal katanya. Artinya halal ini ridho sama ridho. Saya punya kesalahan dengan ayahanda Bapak Dr. Haji Rustam Haji. Saya cukup mengucapkan melalui halal bihalal ini kita sudah tahu bahwa kita saling salam-salaman. Artinya adalah saya telah meridhai segala kesalahan Anda kepada saya, dan Anda juga sudah meridhai kesalahan saya kepada Anda. Itu maknanya. Sehingga terdiri daripada dua kata halal bihalal. Lalu sejarahnya, kenapa saya katakan produk Indonesia, supaya kita paham. Karena orang yang suka cari kesalahan orang, lalu dengan halal bihalal tidak ada di negara luar, lalu dikatakan bid'ah, tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada contoh. Lalu sejarahnya di mana? Indonesia ini alhamdulillah, Indonesia ini merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada saat itu bertepatan tanggal 9 Ramadan. Kemudian pada hari Jumat jam 10 pada waktu itu, Bapak Presiden Soekarno membacakan proklamasi Indonesia. Pada saat itu dalam sejarah beliau sakit, maka beliau pun diberi oleh seseorang namanya Syekh Sa'id bin Syekh Farad bin Marqa namanya. Itu orang Yaman. Wahai Pak Presiden, ini madu dari Yaman, silakan minum. Alhamdulillah berkah madu itu, maka Pak Presiden pun sehat dan bisa pada saat itu berkumpul. Sehingga madu Yaman itu mahal, Pak. Ya, kalau madu Yaman itu mahal. Kalau yang asli itu sedikit saja itu mau 150.000, 300.
Kalau yang ada jual di emperan-emperan Mekah itu nyaman-nyaman nambah, bukan nyaman nambah. Karena yang asli dari Yaman itu betul-betul bagus, sehingga madu pun menjadi obat bagi kita, masya Allah, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Pak Presiden Soekarno pun sedar, kemudian dibacakan. Tapi setelah itu Bapak Presiden Soekarno bingung, bagaimana ini? Indonesia ini sudah kita merdeka, sudah kita dalam keadaan bahagia, walaupun 1 bulan setelahnya kita didatangi lagi, dijajah oleh dua, Belanda dan Inggris. Akan tetapi alhamdulillah Bapak Presiden Soekarno kebingungan, apa yang harus kita lakukan ini? Maka kemudian datanglah dengan pemimpin NU, namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka Pak Presiden Soekarno pun mengirim utusannya untuk menyampaikan. Jadi NU dan Muhammadiyah itu adalah organisasi sebelum kemerdekaan yang tidak akan bisa untuk dipisahkan dan dipecahkan. Dan bisa. Muhammadiyah berdiri tahun 1912, NU berdiri tahun 1926. Jadi dua-duanya sebelum kemerdekaan. Maka Pak Presiden Soekarno pun mendatangi dan memerintahkan utusannya untuk bertanya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di saat bertanya, apa yang harus dilakukan? Di sini saya ingat apa yang diucapkan tadi barusan oleh Ayahanda Bapak Dr. Insinyur Haji Rustam Haji tadi. Apa beliau katakan? Memang kalau pekerjaan dunia kita hubungkan dengan ulama itu memang urusannya gampang, kata beliau. Beliau cerita dengan Pak Hasyim tadi itu. Disinilah nyambung Pak Presiden Soekarno yang datang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan nyambung. Ada seorang yang sukses, orang yang kaya, ya, dengan batu bara yang begitu luar biasa, kata beliau cerita tadi. Begitu terjadi suatu cobaan, maka dia akan mendatangi para ulama, datang ke pesantren, kemudian mereka bersedekah. Ini begitu dapat cobaan kadang terbalik, kita datang ke para dukun. Dukun pun dia, oh ini Pak bisa dibereskan. Nampaknya tempat Bapak itu banyak cincin yang bertebaran, akan saya tutup dan akan saya tangkap masuk dalam botol. Saya kasih ilmu botol ya. Botol itu Bapak beli belerang, kemudian di atas belerang tutupnya itu masukkan kapas. Nanti setelah itu Bapak Ibu sekalian masukkan air spiritus sedikit dalam botol. Udah. Jadi Bapak Ibu semua bisa jadi dukun penangkap jin. Begitu Bapak Ibu sekalian masuk ke ruangan atau orang minta tangkap, udah. Kemudian tutup botol itu dalam jarak yang tidak lama. Ditutup, maka botol itu pun akan mengeluarkan asap, kemudian meledak. Jin itu pun lalu mengatakan, kata dukun itu, jinnya sudah terbakar. Padahal gara-gara spiritus samberekan darurat. Kita gunakanlah apa yang diberikan oleh Allah dalam kecerdasan kita. Maka subhanallah, beda dengan rohani. Datang Pak Presiden Soekarno kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lalu apa? Terjadilah musyawarah. Keluarlah dalam keputusan musyawarah pada saat itu namanya resolusi jihad. Maka di saat keluar resolusi jihad, maka pada saat itu kumpul semuanya para ulama. Alhamdulillah pesantren-pesantren digerakkan, maka Indonesia kemudian merdeka. 2 jenderalnya berhasil dimusnahkan. Pertama Jenderal Malabi, yang kedua namanya Jenderal Robert Manson. Sehingga ngapal nama, tahu sejarah. Lalu Pak Presiden Soekarno senangnya luar biasa dan rakyat luar biasa, ya. Lalu kebingungan setelah 3 tahun, tahun 1948
Bapak Presiden Soekarno bingung, bagaimana ini? Kita Indonesia sudah merdeka, tapi kita tidak melihat antara pejabat pemerintahan dengan rakyatnya bersatu. Apa yang harus kita lakukan? Maka beliau kembali datang kepada seorang kiai, namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Datang waktu itu dekat Idul Fitri. Maka kemudian nanya, wahai Pak Kiai, bagaimana caranya supaya negara Indonesia ini bisa kita lihat persatuan mereka semakin akrab, kesatuan semakin terjalin. Apa yang harus kita lakukan, wahai Pak Kiai? Pak Kiai lalu mengatakan, wahai Pak Presiden, ya, memutuskan tali silaturahim itu apa hukumnya? Haram, Pak Kiai. Kalau ada haram, kenapa tidak ada halal? Bagaimana kita buat saja, karena ini hubungan dua antara pejabat dengan pemerintah, kita kumpulkan sama-sama buat namanya halal bihalal. Orang kan datang nih Bapak Ibu karena namanya itu aneh, belum pernah terdengar sebelumnya. Indonesia kan gitu. Kalau Bapak Ibu buka rumah makan jin, apa itu? Ya, bakso kuntilanak, apa itu? Ya, bakso. Nah, ya, kita boleh sebut. Pokoknya asal nama aneh itu keluar orang. Sekarang kita dah doa supaya corona hilang. Ada pula yang buka rumah makan corona. Ini nama yang aneh ini terkadang Indonesia itu kan selalu ingin yang baru gitu, suatu yang baru. Maka kemudian mereka bermulai, begitu mendengar halal bihalal diundang oleh Bapak Presiden Soekarno, semua rakyat berkumpul. Ini halal bihalal ini apa? Kami belum pernah dengar. Maka kemudian mereka pun hadir, mereka pun datang. Setelah itu alhamdulillah Indonesia pun mulai semakin akrab dengan suasana itu. Dan perlu kita ketahui, yang datang itu mau agama muslim dan non-muslim semuanya berkumpul pada saat itu. Halal bihalal. Karena tujuannya adalah mengikat tali silaturahim sesama pejabat dan rakyat Indonesia. Maka alhamdulillah halal bihalal dengan berkah itu, maka semakin akrablah Indonesia, semakin satu sama lain perhatian. Maka berkah daripada halal bihalal terjadilah sampai saat ini kita pun memperingati halal bihalal. Jadi itu sejarahnya. Kalau cari dalil yang tidak ketemu, zaman Nabi Muhammad tidak ada halal bihalal, betul. Tapi lihat bagaimana manfaat daripada halal bihalal itu. Kita lihat bagaimana hasil dari halal bihalal. Kan sekarang kan kita semakin cerdas Bapak Ibu. Ya kan? Rasulullah minum habbatus sauda. Lalu kemudian bagaimana dalam perkembangan ini supaya orang semakin minat, habbatus sauda dibelikan kapsul, kemudian diisi biji-bijian, udah dijual. Padahal di dalam hadis masuk habbatus sauda, tapi apakah Rasulullah minum habbatus sauda pakai kapsul? Tidak ada. Lalu apakah ini bid'ah? Ya tidak. Suatu yang baru tapi mengandung suatu manfaat yang luar biasa. Maka kemudian mereka pun berkumpul halal bihalal. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, karena memiliki hikmah yang begitu besar. Sebagaimana yang saya katakan tadi, menghalalkan dari kesalahan yang satu kepada yang lain kepada yang lainnya. Itu makna dari halal bihalal. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai halal bihalal lalu dimaknakan halal utang pula. Takut nanti misalnya ada Bapak Ibu yang pinjam duit dengan bapak dekat kita, lalu nanti salam-salaman, Pak tolong dihalalkan semua Pak ya. Bapak dekat kan orangnya polos dan tulus. Lalu dia jawab, iya sudah saya halalkan semua. Tahu-tahu pas gajian tidak nyentuh utang aja. Lihat bulan depan tidak nyentuh. Kenapa engkau tidak bayar lagi? Kemarin Pak pas halal bihalalnya Bapak udah ucapkan halal. Ini bukan makna halal dalam utang piutang.
tapi halal dalam keburukan yang kita lakukan satu sama lainnya. Karena kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang tidak pernah lepas daripada keburukan, manusia yang tidak pernah lepas daripada kesalahan. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah merasakan kesalahan, sehebat apapun dia. Ustadz sekalipun pasti pernah salah. Sehingga ada syair Arab mengatakan begini, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari saudara dengan tanpa aib, maka dia tidak akan pernah punya saudara selama-lamanya. Karena tidak ada, kita tidak punya aib. Dan kita harus sadar bagaimana Tuhan itu menutupi dari setiap kekurangan, aib-aib kita yang ada pada saat ini, dengan kesalahan-kesalahan kita yang luar biasa, kesalahan kita yang nampak di hadapan manusia atau kesalahan kita yang tidak nampak. Andaikan setiap kesalahan itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya tidak akan mau bertemu dengan seorang manusia pun. Disinilah mulianya Tuhan telah memberikan kepada kita bagaimana menutupkan aib bagi setiap hambanya. Kalau hamba menutupi aib hamba, maka kenapa kita tidak menutupi aib hamba Allah? Berapa harus kita bongkar aib saudara-saudara kita? Padahal kita sudah tahu bahwasanya kita sendiri punya salah, kita sendiri punya aib. Dan itu disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu punya salah, dan sebaik-baiknya kesalahan seorang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan halal bihalal ini kita pun bersilaturahim. Di bulan Ramadan kita kan dah doa untuk Bapak Ibu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Artinya apa? Allahumma innaka afuwwun, ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka pada maaf. Fa'fu 'anna, maafkan kami ya Allah. Kata Allah, bagaimana mungkin saya akan memaafkan engkau sementara engkau tidak memaafkan kesalahan-kesalahan hamba-Ku. Ingat, kita dah puji Allah itu Maha Pemaaf, sementara kita tidak mau buka hati kita dengan pintu maaf kepada orang lain. Maka inilah manfaatnya silaturahim. Kalau kita lihat dari bahasa Arab, silaturahim itu ada dua kata, ada silah, ada ar-rahim. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang memaknakan silaturahim itu secara khusus, artinya yang bersambung rahim melalui seorang ibu atau yang masuk pada bagian famili atau kerabat kita, itu namanya rahim. Ada juga para ulama memaknai secara umum, siapa saja kita harus mengikat tali silaturahmi bersama siapa saja, dengan tanpa pandang bulu, tanpa perbedaan. Kita dalam kantor, dalam pekerjaan kita keseharian, ada mungkin saudara-saudara kita berbeda agama, bukan jadi putusan bagi kita. Lalu kita mulai silaturahim tidak dibangun kecuali sesama umat Islam saja. Keliru. Karena Rasulullah SAW juga mengikat bagaimana kerjasama beliau bersama orang-orang Yahudi pada saat itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, silaturahim memiliki dalam suatu manfaat yang begitu luar biasa. Saya ada baca satu buku, lupa saya, yang ngarang itu orang barat, orang luar pokoknya. Dia mengatakan bahwa silaturahmi itu dapat menyehatkan badan. Kesehatan itu akan muncul lewat silaturahmi. Bahkan dalam buku itu dikatakan ingin panjang umur silaturahmi. Saya baca buku itu, subhanallah. Kemudian saya kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW
Sebenarnya beliau itu mengambil apa yang disabdakan Nabi Muhammad. Dalam buku itu silaturahmi dapat memanjangkan umur. Itu ada di dalam hadis. Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Man ahabba ayyabsuta rizqahu wa yansha'u lahu fi umrih falyasil rahimah." Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka ikat tali silaturahmi. Nah, bagaimana? Yang pertama rezeki. Rezeki itu dapat terbangun dengan silaturahmi, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang-orang yang tidak punya pekerjaan berkah silaturahmi, lebaran, subhanallah, setelah itu dia pun mendapatkan pekerjaan. Kenapa? Saya misalnya ada kerja, tiba-tiba saya datang kepada yang hendak Bapak Dr. Haji Ustaz Majid, Pak Haji, saya ini belum ada kerja tetap. Oh, tenang, lagi dibutuhkan bagian kebersihan di kampus, nanti kerja di sana saja dapat lagi. Gitu Pak. Berkah silaturahmi itu Bapak Ibu sekalian. Dan subhanallah, apalagi kita di Kalimantan Barat ini, penelitian dunia tidak ada lebaran yang paling lama kecuali Kalimantan Barat. Setuju lah Bapak Ibu? Setuju. Dan penelitian yang kedua, tidak ada kue yang paling banyak kecuali Kalimantan Barat. Setuju lah? Setuju. Saya di Jakarta 2 tahun. 2 tahun di Jakarta. Selesai lebaran, salam-salaman udah. Kue itu paling 1 toples, 2 toples sudah. Besok mereka udah sibuk. Saya di Cirebon 6 bulan. Di Cirebon itu kalau lebaran pertama mereka tidak meriah, tapi mereka meriah itu lebaran ketupat setelah puasa 6. Setelah puasa 6. Tapi kalau kita di Pontianak nih, puasa 6 pun kalau sempat di mana-mana makan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tiap hari lebaran, tiap hari. Belum lagi apa kue, masya Allah, lebaran kue yang paling banyak. Berbagai macam kue lapis pun ada nama masing-masing Pak. Tidak tahu siapa munculkan. Ada kelapis belacan nama-nama. Bayangkan, kadang ibu-ibu para istri datang kepada suaminya, "Wahai suamiku ya, coba lihat rumah tetangga tuh, dia punya toples 8 beda-beda kue. Tahun depan kita awas bisa 10. Ada ibu-ibu itu. Kalau di sini sih tidak ada lah. Beda-beda. Ya. Kita memandang seperti itu. Tapi subhanallah, nikmat Bapak Ibu sekalian. Kenapa nikmat? Kita berkunjung, kita berikan satu sama lain kue lebaran. Bagaimana mungkin rezeki itu tidak melimpah? Bukankah di dalamnya terjalin sesuatu hubungan yang semakin erat? Kemudian sedekah yang kita keluarkan, dan keluarkan sedekah melalui kue itu sudah luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya sedekah yang terbaik itu beri orang minum. Maka subhanallah, kita pergi ke rumah orang, kita minum luar biasa, kita makan kue satu sama lainnya. Bukankah ini sudah bersedekah? Ya Bapak Ibu, jangan kita memandang, jangan kue itu kita lihat, jangan kue itu kita coba. Apalagi kita sampai menceritakan aib tuan rumah itu. Coba kau lihat kue itu, ya Allah, betul rumah itu tetap nyaman kuenya. Jangan riba. Ya, saya ini memang setelah berpikir Indonesia ini luar biasa. Jalan untuk menyambung silaturahim ini luar biasa. Tetapi terkadang ada suatu bahayanya Pak, mudaratnya ada. Mudaratnya apa? Mudaratnya kadang Bapak Ibu sekalian, kalau di sini kan tidak, orang-orang yang intelektual semua, orang-orang cerdas. Kadang orang-orang kampung itu, begitu dia sudah pergi ke rumah kita tidak pergi ke rumah dia, ujung-ujung berkelahi Pak. Betul tak? Saya bisa contoh, saya atau ayah abangda Bapak Haji Usman datang ke rumah saya.
lalu saya tak datang ke rumah beliau, mulai tahun depan saya tak bakal datang. Kenapa pula? Saya datang, beliau tak datang. Tapi giliran Pak Wali Kota undang open house, tak ada datang ke rumah kita, tak ada kita marah. Pak Gubernur undang kita, misalnya ramai-ramai, setelah itu pulang, beliau tak ke rumah kita, tak kita marah. Tapi giliran orang kampung, kenapa kita marah? Maka mari, siapa yang sempat dia dahulukan. Dan subhanallah, sedekah terbesar untuk silaturahmi lebaran Bapak Ibu Indonesia. Jangan Bapak Ibu pikir negara tetangga kita. Indonesia ini, saya ngomong dengan orang-orang Bang, ya, pengeluaran mereka terbesar itu pada saat bulan puasa mendekati hari raya. Kenapa? Karena kebiasaan kita muslimin dan muslimat bersedekah pada hari raya itu luar biasa. Anak-anak kenal tak kenal, pokoknya Assalamualaikum, kasih Pak. Belum lagi malam lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak kenal, kita kasih dia. Dan termasuk ceramah ini dulu lagi kecil juga gitu. Kampung saya Assalamualaikum, minta duit ke sana ke sini. Karena memang kebiasaan kita sedekah itu bukan suatu aib kalau pada hari lebaran bagi anak-anak. Ini artinya adalah mengandung manfaat yang begitu besar. As-shadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak daripada bala, dapat menolak daripada musibah. Dan banyak sekali dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan dibalik daripada sedekah ini. Sehingga dalam suatu kisah kepada guru saya, namanya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, murid beliau tersebar di Indonesia ini bahkan luar negeri. Dan dari tempat kita pun Matlaul Anwar juga ada organisasi di pondok beliau, namanya Ma'wa, Matlaul Anwar Darul Ahwal Jahwa. Itu begitu di pesantren sana, beras santri itu habis. Sementara SPP banyak yang belum bayar. Kalau Pak Yusman paham, SPP banyak yang belum bayar. Beliau kebingungan. Jadi apa yang harus dilakukan ini? Beliau katakan, uang yang sisa ini yang tidak mampu untuk beli beras, kita sedekahkan. Ustaz-ustaz kebingungan, ya Allah, duit perlu uang, misalnya 10 juta, sementara uang yang ada cuma 5 juta. Seharusnya 5 juta ini disimpan, 5 jutanya lagi dicari. Tapi tidak, beliau suruh 5 juta ini dihabiskan, kita sedekah saja. Begitu beliau ditanya, kenapa antum melakukan seperti ini? Beliau katakan, proyek dengan Allah lebih menjanjikan daripada proyek dengan manusia. Ayo kita proyek dengan Allah saja. Luar biasa. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad pun dijelaskan, mana qasamalun bisadaqati bal yazdad. Tidak berkurang harta itu dengan sedekah, tapi makin bertambah dan bertambah. Luar biasa. Begitu uang ini habis, Pak, datang satu kontainer dengan beras, sak duitnya diantarkan, Pak. Artinya Pak, itu tadi yang dijelaskan oleh ayahanda Bapak Dr. Haji Ustamaji tadi. Oleh sebab itu Bapak Hashim yang beliau ceritakan justru semakin mudah urusan beliau, karena tidak pikir lain. Ketika mendapatkan suatu kesulitan, dia akan melimpahkan kesulitan ini dengan mencari proyek di jalan Allah. Maka proyek di manusia ini pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga difirmankan oleh Allah, wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu. Apapun yang engkau infakkan dari segala sesuatu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pelit Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah halal bihalal, seakan kita sudah merasakan sakitnya kita dalam pekerjaan sama sakit dan senangnya kita sama senang. Itu makna halal bihalal kita. Sehingga Allah berikan kemudahan, apapun langkah kita diberikan kemudahan. Kita tidak merasakan sulit. Karena kenapa? Dilakukan secara bersamaan. Halal bihalal kan bentuk kebersamaan, ya. Karena dibalik daripada halal bihalal,
bagaimana bisa untuk dapat memanjangkan umur, bagaimana bisa untuk menumbuhkan suatu kesehatan yang luar biasa. Penelitian itu saya baca, orang yang halal bihalal, ngumpul, silaturahmi, itu pasti penuh dengan senyuman. Ini menghilangkan stres, Pak. Saya masuk ke sini, ayahanda Pak Haji Usman langsung senyum, senang. Saya lihat beliau duduk dengan ayahanda Bapak Haji Sultan Maji tadi dengan canda dan ketawa. Duduk dengan ayahanda sebelah begitu juga. Bapak Haji Ishak juga. Saya lihat para dosen di sini luar biasa, Pak. Banyak pengurus masjid nampak. Saya tengok, Ustaz, saya biasa kuliah subuh, Pak. Tengok Pak Haji Ishak, ini majlis raya nampak ni. Tengok lagi ada Pak Haji Usman, Masjid Al-Ashraf, ada lagi Masjid Al-Jamaah, ada Bapak Profesor di belakang lagi pukul masjid. Luar biasa ini. Ini artinya apa? Sudah memahami arti kebersamaan kita, bahwasanya tidak selamanya kedudukan kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi bisa untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dan inilah yang disabdakan Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang baik bagi manusia yang lainnya, sehingga bisa memberikan dalam suatu manfaat. Ya, subhanallah. Coba kita lihat, tidak ada orang yang begitu masuk yang pukul. Begitu ngomong dengan Pak Profesor, apa kabar? Sehat Pak? Kemana saja? Jalan-jalan Pak? Sama keluarga? Iya Pak. Pasti Pak Profesor kau ini ampun. Tidak ada. Kalau udah kita halal ini, itu kan silaturahim itu pasti ceria, pasti canda satu sama lain, ketawa, kita senyuman. Ini kan merefreshkan kita punya pikiran ini, tenang. Insya Allah tenang. Yang punya hutang, yang miskinnya belum keluar, tenang deh. Nanti setelah selesai halal bihalal, pikiran lagi deh. Ini diberikan oleh Allah SWT hikmah dibalik halal bihalal, sehingga kalau ingin sehat itu timbul, coba kita biasakan silaturahim. Artinya walaupun umur kita tidak ditambah, tapi diberikan oleh Tuhan itu umur yang berkah. Berkah itu artinya dalam bahasa Arab adalah az-ziyadah. Berkah itu tambahan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan al-barakah hiya ziyadatul khair. Berkah itu artinya tambah kebaikan. Kalau kita merasakan umur berkah, maka melalui umur ini akan semakin banyak kebaikan yang kita lakukan melalui silaturahim ini, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita cerita manfaat begitu luar biasa. 1 bulan penuh sudah hablum minallah. Puasa itu, puasa sudah. Kita udah baca Quran, kita udah sholat tarawih, kita mungkin sudah bersedekah, kita mungkin sudah mengeluarkan zakat. Semua sudah kita lakukan. Maka kita sudah menyelesaikan hablum minallah. Saat ini hablum minan nas. Tapi silaturahmi itu tidak harus di lebaran kan, setiap waktu silaturahim. Ya iya. Lalu kenapa halal bihalal di hari lebaran? Bacalah tadi sejarah itu, karena lebih akrab. Jangan sampai ibadah kita yang sempurna lalu tiba-tiba dirusak dengan terputusnya hubungan kita sesama manusia. Maka pendekatan waktunya ini menjadikan hati kita tempat terbuka. Karena orang yang puasa 1 bulan, hatinya kan bersih, Bapak Ibu. Itu lebih cepat maafkan. Kalau nunggu 6 bulan akan datang kita minta maaf, insya Allah tak dimaafkan, Pak. Maka hati yang sudah bersih melalui puasa di bulan Ramadan, hilang rasa kebencian, masuk pada hari raya Idul Fitri begitu gampang. Kita datang kepada mereka, minta maaf, maafkan saya Pak. Ya, saya juga memiliki suatu kesalahan. Karena manusia itu tidak mengetahui, bisa jadi sesuatu yang dia cintai ternyata itu yang paling dia benci nanti suatu saat. Bisa jadi saat dia membenci seseorang, bisa jadi orang itu akan dia jadikan yang dicintai. Itulah disabdakan Nabi Muhammad, ahbib habibaka hauna ma. Cintai
seseorang itu sekedarnya saja, kata Rasulullah. Karena bisa jadi suatu saat orang ini yang kau benci. Bencilah seseorang itu sekedarnya saja, bisa jadi seorang ini yang akan menjadi orang yang kau cintai. Itu kan terjadi dalam kehidupan kita, Pak. Maka kata Sayyidina Ali, wahai Ali, Sayyidina Ali itu kan cerdas juga, cerdas luar biasa, ya. Lalu apa? Wahai Ali, ya, saya mau tanya apa? Sahabat engkau pada saat ini siapa? Sahabat-sahabat engkau. Kalau bapak ibu mungkin ditanya, oh sahabat saya si fulan, sahabat saya si fulan. Karena si fulan itu selalu ingat dengan saya. Tapi Sayyidina Ali tidak. Ketika beliau ditanya, wahai Ali, siapakah sahabatmu? Kata Sayyidina Ali, nanti kalau saya sudah dapat musibah, baru saya tahu siapa sahabat saya. Kadang-kadang manusia itu begitu diberikan oleh Allah kedudukan, semua orang-orang berbondong berdekatan dengannya. Tapi begitu mereka dapat musibah, semuanya mulai lari daripadanya. Dan inilah dikatakan oleh beliau, in qalla mali fala hiddu yusahibuni, in zada mali fa kullu nasi sahabani, kam min aduwin bi ajli mali sahabani, wa kam min sadiqin bi faqdil mali adani. Kata beliau, berapa banyak orang-orang yang karena harta menjadi kawan, ya. Dan berapa banyak musuh karena kita punya harta jadi kawan. Dan berapa banyak orang-orang yang dia menjadi kawan tapi karena tidak punya harta jadi musuh. Kira-kira zaman ini sudah terjadi belum, Pak? Sudah mulai. Saya ada ketemu anggota dewan, Masya Allah. Kalau dulu waktu di anggota dewan, rumah itu tiap malam penuh. Begitu beliau pun jatuh, habis, uang pun sudah habis, uang pun tidak pernah muncul lagi di rumah. Itu dunia. Tapi kalau kita jadikan silaturahmi dengan tujuan akhirat kita, paham dalam kebaikan silaturahmi itu sendiri, maka insya Allah kita semuanya akan merasakan bagaimana hebatnya dibalik daripada silaturahim itu. Terutama silaturahim yang kita lakukan adalah orang tua kita. Maka adat istiadat kita lebaran, sebelum kita pergi ke rumah orang-orang, kawan-kawan, tetangga kita, orang tua kita dulu kita datangkan. Kita pergi, yang telah meninggal dunia, mungkin mereka ziarah kubur, mungkin mereka mendoakan orang tuanya dengan tanpa hentinya, karena kita sadar silaturahim orang yang telah mengeluarkan rahim pertama kepada kita, seorang ibu. Yang membentuk daripada rahim itu seorang ayah. Dan bapak ibu semuanya bisa berpikir, bisa kita renungkan, kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa dengan tanpa perjuangan mereka. Kita sadar, sehingga kita lebih gigih lagi. Ya Allah, andaikan saya melakukan suatu keburukan, kenapa saya harus bikin sedih orang tua saya, sementara dia ingin menjadikan saya suatu orang yang hebat. Seandainya saya mau korupsi dengan suatu harta yang ada, mereka telah mengajarkan saya bahwa ini adalah haram, kenapa harus saya lakukan? Kita semuanya menyadari, seorang ayah, kita sudah jadi ayah, dan kita sudah merasa, bapak-bapak sudah merasa, seorang lelaki yang hebat dalam kehidupan kita. Saya sekarang profesor, saya sekarang doktor, ingat bagaimana berjuangnya mereka untuk keberhasilan kita. Seorang ayah yang ketika keluar dari rumah, mereka tanpa lagi memikirkan dengan terik panasnya matahari, bahaya sekalipun akan mereka hadapi. Demi siapa? Demi keberhasilan anak-anaknya. Bahkan mereka terkadang berhutang untuk memenuhi daripada kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak-anaknya. Berapa banyak orang tua berhutang ingin menyekolahkan tinggi anak-anaknya, tapi apakah dia berbicara, nak, bapak utang, nak, bapak utang? Tidak, seorang ayah tidak akan berkata kepada anaknya dengan hutangnya. Intinya, nak, belajar terus kejar cita-cita, nak, sehingga engkau akan menjadi orang yang
mencuri, mengambil harta anaknya dengan sepengetahuan. Lalu setelah itu seorang anak ini lapor dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inna abi akhad mali. Ada juga dalam riwayat, inna abi sarat mali. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah saya mencuri harta saya, ayah saya mengambil harta saya. Dipanggil oleh Nabi Muhammad, wahai bapak, betulkah apa yang dikatakan anakmu? Seorang ayah itu menjawab, wahai Rasulullah, dahulu saya kuat, saya mencarikan dia nafkah. Saat ini saya lemah, salahkah saya mengambil hartanya Rasulullah? Maka kemudian keluar hadis, anta wa maluka li abika. Lalu Rasulullah mengatakan anaknya, hei anak, ya, sesungguhnya engkau dan hartamu milik orang tuamu. Maka kita tidak ada apa-apanya Pak yang orang tua. Mari kita renungkan semuanya. Silaturahim yang utama kepada seorang wanita yang begitu berharga dalam kehidupan kita, ibu kita. Ibu yang telah meninggal dunia pasti akan berkata, ya Allah, adakah panggilan itu akan terlihat kembali, terucap kembali dari lidah kami? Suatu wajah yang tidak pernah bosan untuk kita lihat, itulah wajah seorang ibu. Mungkin karena Allah satukan antara rahim mereka dengan kita, tidak pernah bosan. Ibu itu semakin tua kita lihat, semakin cantik nampaknya di hadapan kita. Sehingga sekarang kan mulai kita sebar di media sosial, ya kan, buat konten seorang ibu menyuapkan makan untuk anak-anaknya, udah tua, tapi anak-anaknya menangis. Kenapa? Mereka terkenang di saat mereka waktu kecil. Seorang wanita yang tidak pernah tidur dalam keadaan nyenyak demi anak-anaknya. Seorang wanita yang dia menahan rasa sakitnya demi sehat daripada anaknya. Dan semuanya pernah. Pada saat kita kecil, ibu kita lapar, pada saat itu dia akan makan, kita pun bekerja lamilah, ma, minta gak ma? Maka disuapkan kita. Dan kemudian dia berkata, makanlah nak, mak sudah kenyang, padahal dia lapar ya Allah. Seorang ibu yang mungkin kita pernah membentaknya, tapi dia tidak pernah membalas dengan bentakan itu. Seorang ibu yang mengeluarkan kita sampai menjerit dan berdarah, yang mereka tidak pernah meminta balasan dengan apa yang telah mereka lakukan. Maka tidak mengherankan dalam sabda Nabi Muhammad ketika ditanya tentang sahabat orang yang paling dekat, artinya sambung dalam silaturahmi ini, man awwalun nas bi husni suhbati ya Rasulullah, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala abu. Ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya perlakukan dalam keadaan baik terlebih dahulu ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Maka ibu 3 kali, ayah sampai 1 kali saja. Artinya Bapak Ibu sekalian, sadari kehebatan kita pada saat ini adalah kehebatan dan perjuangan daripada orang tua kita, sehingga kita tidak mau memutuskan tali silaturahim, terutama kepada pihak keluarga kita dan secara umumnya kepada siapa saja manusia yang berada di muka bumi ini. Maka di penghujung ini, marilah Bapak Ibu sekalian, melalui rangkaian halal bihalal, sebagaimana harapan yang dikatakan oleh Bapak Dekan, adalah untuk kita mengerjakan sesuatu itu secara bersama-sama sehingga menghasilkan suatu hasil yang baik. Apalagi dari Fakultas Teknik, bagaimana Syekh, bisa tidak fakultas ini mendapatkan kebaikan? Sangat bisa. Alat di fakultas begitu banyak, kita biasakan mahasiswa-mahasiswi kita untuk gotong royong membuat meja. Saya dengar meja ini buat sendiri, bukan nyewa katanya. Luar biasa. Dari meja ini, kemudian dari meja apa yang bisa untuk kita buat? Oh, saya bisa sumbangkan pesantren-pesantren meja-meja untuk anak-anak belajar. Dari mana? Dari Fakultas Teknik. Selama anak-anak menggunakan belajar, selama itu amal jariah masih kita dapati. Jadi bukan ilmu ini tidak bisa untuk akhirat. Segala ilmu kalau kita niatkan dengan
tujuan akhirat, akan mendapatkan kebaikan akhirat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan berkah halal bihalal ini yang dalam keadaan sakit diberikan oleh Allah sehat walafiat. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita angkatkan tangan kita berdoa, kita bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengabulkan dari segala permintaan kita. Kita meminta dengan tulus hati yang mendalam supaya hajat kita disampaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah, di pagi hari ini Kau kumpulkan hati kami penuh dengan kasih sayang. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan hati kami ini selalu terbuka ya Allah untuk meminta maaf dari segala kesalahan kami kepada Engkau ya Allah. Dan kami menjadi seorang pemaaf dan selalu memaafkan daripada kesalahan-kesalahan saudara kami ya Allah. Karena kami sadar sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis, la yadkhulul jannah man hajara akhahu fawqa thalathati ayyam. Takkan masuk surga orang yang mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Ya Allah ya Rabbana, kami bermunajat dan meminta kepada-Mu ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah, ampunkan dosa kami kepada anak keponakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan mereka orang yang soleh dan soleha, jadikan mereka orang yang berguna ya Allah untuk bangsa, untuk daerah, untuk agama, dan untuk negara kami Indonesia ya Allah. Ya Rabbana, kami bermunajat dan meminta kepada-Mu ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Kami adalah orang tua yang dibanggakan oleh anak-anak kami ya Allah. Ya Tuhan, ampunkan dosa kami jika kami pernah tega menjadi orang tua yang memasukkan dalam mulut anak kami dengan uang yang haram. Kami khilaf, kami lalai. Saat ini gantilah dengan keberkahan rezeki. Kami sadar bahwa perut mereka yang diisi dengan haram, bukankah akan memasukkan api di dalam perut mereka? Ya Allah ya Tuhan kami, terbayang bagi kami wajah anak-anak kami. Mereka lah harapan kami, keponakan-keponakan kami. Mereka lah masa depan kami yang bisa untuk selalu mendoakan kami jika kami telah menjadi ahli kubur. Ya Allah ya Rabbana, sebelum kami meninggal dunia, saksikan di hadapan kami anak-anak kami sudah menjadi orang yang baik. Jadikan mereka mengurus kami di masa tua kami jika umur kami panjang. Jadikan mereka ya Allah yang memandikan jenazah kami. Jadikan mereka yang mengkafani kami. Jadikan mereka imam sholat jenazah untuk kami. Jadikan mereka ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang selalu ingat untuk mendoakan kami di dalam kubur. Ya Allah ya Rabbana, di antara kami pengurus masjid, pengurus pesantren, tidak ada keuntungan lain bagi kami. Kami hanya ingin ya Allah, Kau ridhai dari setiap langkah kami. Kami sadar ya Allah bahwa umur kami semakin hari semakin berkurang, sedangkan dosa kami semakin bertambah ketika dihitung lewat kubur dan dosa lewat dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dari segala kesalahan kami. Jika waktu kematian kami tiba, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, terbayang bagi kami wajah seorang lelaki yang telah memberikan kehidupan kepada kami. Dia telah berusaha dengan terik panas matahari dan keringatnya mencarikan rezeki untuk kami ya Allah. Ayah kami, jika mereka masih hidup, jadikan kami mampu untuk membahagiakan mereka ya Allah. Jika mereka sudah meninggal dunia, dengan doa kami ini ya Allah, rahmati kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya taman dari taman surga, angkat dari segala dosanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bermunajat, Kau telah berikan kami wajah seorang wanita yang tidak pernah bosan untuk terlihat. Pejaman mata kami membayangkan wajah ibu kami ya Allah. Kami teringat senyuman mereka ya Allah.
Berulang kali lidah ini mengatakan kasar kepada mereka, tapi tidak pernah mereka membalikkan kekasaran kepada kami, tidak pernah mengikis kasih sayang mereka kepada kami. Ya Allah, saya, para dosen, master, doktor yang berkumpul, profesor, tidaklah ada apa-apa. Mungkin mereka di saat masa dahulu orang tua ada di malam hari berdoa, dalam kesendirian berdoa, memandang wajah anaknya dan kemudian mengucapkan, ya Allah, jadikan anak saya orang yang sukses dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ampunkan dosa kami dengan ibu kami. Ya Allah, jika mereka masih hidup setelah acara halal bihalal, jadikan kami bisa mendatangi mereka, memeluk mereka, meletakkan kening ini di pangkuan mereka, mencari daripada keridhaan mereka, karena kami sadar ridha Engkau terdapat kepada ridha mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ibu kami telah meninggal dunia, terbayang bagi kami kebaikan mereka yang begitu luar biasa. Dengan doa kami ini, ya Allah, rahmati kubur mereka. Ya Allah, jadikan kubur mereka taman daripada taman surga. Ya Allah, angkat dari segala dosa mereka, kumpulkan kami bersama mereka, bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami bermunajat dan meminta kepada-Mu dengan berkah halal bihalal. Pada saat ini kami berkumpul, ya Allah, mudahkan dari segala urusan kami, ya Allah, terutama urusan di fakultas kami ini. Ya Allah, Engkaulah yang maha memudahkan dari segala sesuatu apapun. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, sahabat-sahabat kami pandang wajah mereka, wajah yang kembali rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kami bermunajat, sampaikan kami di Ramadan selanjutnya. Ya Allah, seandainya Ramadan tahun ini adalah terakhir, jangan Kau matikan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya mujibas sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin wa ya rahim ad-du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Allahumma اغفر للصالحات أعمالنا وبسعادة أجلنا وعلى الإيمان والإحسان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin tidak menyinggung hati Bapak Ibu sekalian, atau mungkin kata-kata yang tidak layak saya ucapkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setiap kita punya salah, dan manusia yang terbaik yang buka hatinya untuk memaafkan daripada saudara-saudaranya. Saya kira cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ustaz Haji Nanas Nasobi dan Bapak Abdul Rahman, silakan maju berkah. Bersalaman dan mengambil tempat di sampingnya dan diikuti oleh tamu undangan lainnya. Sallallahu alaihi
guys, halal bihalal di hutan. Selamat lagi Pak.
Bagaimana guys pelaksanaan halal bihalal yang dilaksanakan oleh keluarga besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, yang pelaksanaannya di aula Fakultas Teknik? Semoga dengan halal bihalal ini tali silaturahmi di keluarga besar Fakultas Teknik semakin erat. Nah guys, yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.